Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey di Outskirt. Lone Wolf yang dibuat babak belur meskipun sudah membawa token Sekte Bumi, akhirnya menelpon Elani Augustus. Dia akhirnya muncul di ruangan Harvey York bersama Emil Hick. Bersama gameplay ini, mari kita simak cerita Bang Harvey chapter 5940 sampai 5945. Chapter 5940. Saat berbicara, Lone Wolf tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Dia baru saja menderita kerugian dari Harvey York. Dia tahu bahwa keterampilan Harvey York tidaklah buruk, dan dia segera berkata, "Lakukan. Gunakan senjata api." Mengikuti perintahnya, 8 murid klan bumi semuanya mencibir dan mengeluarkan senjata api dari pinggang mereka dan mengarahkannya lurus ke depan. Door. Sebelum mereka dapat membuka pengaman senjata api, Ramona Klein telah menarik pelatuk senjatanya terlebih dahulu. Kalian menembaknya sangat akurat, dan setiap tembakan mengenai pergelangan tangan orang-orang itu. Dampak besar dari peluru timah tidak hanya menyebabkan senjata api jatuh ke tanah, tetapi juga menyebabkan murid Sekte Bumi jatuh dengan sangat memalukan. Duar. Suara tembakan lain terdengar dan Lone Wolf yang tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata api langsung terbang dan menabrak pintu kotak dengan keras. Peluru timah menembus tulang belikatnya hingga menyebabkan dia bergerak sedikit, tetapi tubuhnya berkedut menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Darah merah menetes dari lukanya dan membuat Lone Wolf tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa jika dia bergerak dalam situasi ini, dia akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Pada saat ini, Lone Wolf hanya bisa menatap Harvey York sambil menggertakkan giginya, dan meraung. "Bajing kecil! Beraninya kamu menggunakan senjata api untuk menyakiti kami. Biarkan aku memberitahumu. Sekte Bumi tidak bisa dipermalukan dan menyakiti kami. Apakah kamu bisa menanggung konsekuensinya?" Harvey York berdiri dan berjalan ke arah Lone Wolf. Dia lalu mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Jam berapa sekarang? Kamu masih berbicara omong kosong seperti ini. Bisakah aku menanggung konsekuensinya? Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku sudah mengatakannya 2 kali. Kamu tidak akan membiarkanku mengatakannya untuk ketiga kalinya kan? Jangankan dirimu, bahkan jika Amos Augustus ada di sini, aku bahkan tidak akan menghormatinya. Kamu." Lone Wolf gemetar karena marah dan marah. "Bajing, kamu bisa melenyapkanku jika kamu memiliki kemampuan. Kalau tidak, aku akan melihatmu mati sebentar lagi. Kamu akan mati tanpa penguburan." Plak! Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan Lone Wolf. Dia langsung menamparnya dengan keras. "Ayo, panggil orang yang berada di belakangmu. Katakan padanya apa yang aku katakan, kata demi kata. Aku ingin melihat seberapa besar wajahmu." Lone Wolf menggertakkan giginya dan kelopak matanya terus berdetak. Dia benar-benar ingin tegar, tetapi dalam hal ini, dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkompromi dengan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar, dan kemudian memutar sebuah nomor. Segera, panggilan itu terhubung, dan seorang wanita di sisi yang berlawanan dengan suara tenang berkata, "Lone Wolf, mengapa begitu lambat?" Bibir dan kelopak mata Lone Wolf berkedut, tetapi dia hanya bisa berkata dengan suara yang dalam, "Nona Denise, maaf. Aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Tolong hukum aku." Di seberang telepon, suara Elani sedikit mengembun, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedikit senyuman, "Menarik. Aku akan datang ke sana untuk melihat tulang keras macam apa yang aku temui kali ini." Setelah beberapa menit, terdengar deru mesin mobil di luar. Seorang pria berkepala botak menendang pintu mobil dan melompat turun. Mereka menatap bar di depan mereka dengan ekspresi dingin. Segera, mereka seluruh bar seperti meluap. Orang-orang ini pada dasarnya adalah murid dari Sekte Bumi, karena Amos Augustus, mereka semua berkumpul bersama. Tapi sekarang, seseorang berani menamparkan wajah Sekte Bumi. Itu benar-benar tak bisa dikompromi. Chapter 5941. Setelah beberapa saat, langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar di koridor bar. Suaranya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Tapi dalam ritmenya, ada niat membunuh yang tak terkatakan. Beberapa orang dengan kepercayaan diri yang tidak mencukupi, hampir jatuh ke tanah ketika mendengar itu. Misalnya, wajah Milesrai juga menjadi pucat ketika mendengar langkah kaki itu. Kulit Ramona Klein juga sedikit berubah, jelas sang master yang memperdengarkan langkah kakinya benar-benar luar biasa. Sebaliknya, Harvey York memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Pada saat ini, dia menyeduh teh baru dan bersiap untuk minum lagi. Segera, pintu ruangan didorong terbuka, Elani dan Emil Hick muncul secara bersamaan. Mereka semua memegang gelas piala yang digoyangkan di tangan mereka dan menghirupnya sedikit. Aroma anggur menyebar ke seluruh ruangan. Orang-orang yang mengikuti di belakang murid Sekte Bumi adalah sekelompok master dari Amerika Serikat. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi dingin dan tegas di wajah mereka.
Seluruh tempat itu gelap, dan suasananya sangat mencekam. Suasana yang dapat menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Orang-orang ini melirik penonton sesuka hati, lalu melihat token yang tertusuk di tanah, dan akhirnya jatuh ke Harvey York yang sedang menyeduh teh. Orang-orang dari Sekte Bumi itu semua marah, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan tanpa perintah langsung dari Elani. Sebaliknya, Elani berjalan ke Harvey York dan duduk sendiri. Setelah melihat Harvey York dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia tersenyum manis. Apakah kamu, orang yang menghancurkanku dan melanggar perintahku? Suaranya lembut, seperti seorang gadis berbicara kepada kekasihnya. Tapi tidak tahu kenapa, ada semacam rasa jahat dalam kata-katanya, yang bisa membuat orang bergidik. Ketika seseorang melihatnya, diperkirakan hanya ada satu pikiran di hati mereka, ini adalah femme fatale. Para bajing tidak akan berani mendekati wanita seperti itu sesuka hati. Mereka pasti akan ditelan olehnya. Tetapi di hadapan Elani saat ini, Harvey York tidak merasakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan ringan. Ya, aku yang melakukannya. Orang ini merangkak entah dari mana. Memegang sepotong tembaga compang camping dan besi busuk. Dia mengatakan itu adalah tanda dari Sekte Bumi, dan mencicit di depanku. Aku biasanya selalu suka diam. Tapi jika seseorang menggangguku, aku pasti akan membuangnya. Apakah kamu mengerti? Harvey York tampaknya menjelaskan, tetapi kesombongan dalam kata-katanya membuat banyak orang-orang dari Sekte Bumi terlihat jelek. Sekte Bumi telah ada selama ribuan tahun, dan mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara tentang Sekte Bumi seperti ini. Emily yang berada di belakang memandang Harvey York dengan penuh minat. Dia berasal dari Chinatown di Amerika Serikat. Dia sering mendengar bahwa negara H adalah tanah luas dengan sedikit orang, negara besar dengan sedikit talenta. Namun sikap Harvey York saat ini membuatnya merasa bahwa Harvey York harusnya kurang lebih mampu. Hanya saja dalam hal identitasnya, tidak peduli seberapa berbakatnya orang seperti Harvey York, dia tidak bisa meremehkannya. Ya, kamu baik-baik saja. Elani mendengar kata-kata Harvey York, tetapi dia mengulurkan tangan dan menyesap dari cangkir teh di depan Harvey York. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Kamu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kau tahu apa artinya itu? Saat mengatakan ini, suhu di antara penonton anjlok. Harvey York berkata sambil berpikir. Aku yang terakhir? Apakah ini berarti aku akan segera mati? Chapter 5942. Apakah aku sekarat? Mendengar kata-kata Harvey York, Elani tertegun sejenak. Saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung dengan indah, dan mata persiknya yang panjang dan sempit langsung menyipit. Menarik. Sangat menarik. Aku belum mengancammu. Tetapi kamu malah sudah mengancamku. Ini pertama kalinya aku melihat pria yang sombong dan mendominasi sepertimu. Namun, apakah kamu sudah mengetahuinya? Jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini, bisakah kamu benar-benar menanggung konsekuensinya? Dan, aku lupa memberitahumu, aku baru saja mendapat beberapa telepon. Murid luar dari Sekte Bumi di kota Outskirt pada dasarnya ada di sini. Aku hitung, jumlahnya ada ratusan orang. Dalam hal ini, bagaimana kamu akan membiarkanku mati? Apakah kamu akan menggunakan mulutmu? Saat berbicara, Elani memperhatikan Harvey York, dan ada rasa yang berarti di matanya. Jelas, dalam kesadarannya, tidak peduli masa lalu atau masa depan, mereka yang melawannya seperti ini telah lama mati dengan menggenaskan. Dan orang-orang dari Sekte Bumi yang mengikuti Elani menyeringai dingin. Orang-orang dari Sekte Bumi, mereka telah berpura-pura menjadi konyol dan manis selama bertahun-tahun. Ada apa? Sekarang seseorang muncul dengan santai, mereka berpikir bahwa Sekte Bumi adalah harimau ompong. Sekarang, di bawah kepemimpinan Amos Augustus, klan Bumi secara resmi terlahir kembali. Bagaimana mereka tidak melenyapkan beberapa orang? Bagaimanapun karena aku ingin kamu mati, maka kamu harus mati. Harvey York mengambil cangkir teh bekas minuman Elani dengan jijik, dan melemparkannya langsung ke tempat sampah. Kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Hanya saja aku selalu suka bersikap baik kepada orang lain dan menghargai perdamaian. Orang-orangmu, tidak hanya tidak menghormati teman-temanku, tetapi juga berani menyinggungku. Selama kamu memberiku penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini, aku bisa memikirkannya, untuk tidak melenyapkanmu. Mendengar kata-kata Harvey York, Elani seperti mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menutupi mulut kecilnya dan tersenyum seperti rubah kecil. Kamu benar-benar menarik. Miles Ray berasal dari Kuil Aenar, dan Kuil Aenar adalah cabang dari Sekte Bumi. Sekte Bumi meminta murid-murid Sekte Bumi untuk menerima tamu mulia dari Amerika Serikat. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Apakah kamu pikir kamu adalah seorang karakter, hanya karena kamu suka usil dan terlalu banyak bicara? Setelah mengatakan itu, Elani bertepuk tangan, matanya tertuju pada Miles Ray. Jari-jarinya yang putih terang terhubung, dan dia berkata dengan ringan. Miles Ray, beritahu kami tentang Tuan Muda yang mulia ini.
Katakan, apakah kamu bersedia menemani Tuan Muda Hik untuk menjadi mitra kultivasi ganda dan kuali untuk latihan? Ketika dia mengatakan ini, Elani tersenyum pada Miley Shrey, tetapi senyumnya sangat aneh di wajahnya yang cantik. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia tampak sama menyeramkannya dengan putri dari negara pulau. Kelopak mata Miley Shrey melompat ketika dia mendengar ini. Dia mencondongkan tubuh ke arah Harvey York tanpa sadar, dan tiba-tiba berkata, "Nona Denise, aku." Mendengar kata-kata Elani, Emily yang telah menonton drama itu merasa lucu saat ini. Dia mengeluarkan pil biru kecil dan membantingnya, sambil menatap Miley Shrey dengan panik. Jelas, Emily telah bekerja terlalu keras untuk apa yang disebut kultivasi ganda, dan beberapa hal tidak bergantung pada pil biru, dan kebanyakan dari mereka tidak berdaya. Hanya dapat dikatakan bahwa demi kultivasi ganda, dia bahkan benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Chapter 5943. Ada apa? Kamu milikku. Kau tidak ingin menolak permintaanku kan? Elani menyipitkan mata pada Miley Shrey yang terlihat jelek, dan senyum di wajahnya menjadi lebih tipis dan dingin. Kamu harus tahu, jika kamu menolak permintaanku, apa yang akan terjadi pada keluarga Shrey? Tidak perlu mengancam dengan sengaja, cukup dengan mengatakan ini, Elani percaya bahwa Miley Shrey akan memahami situasinya. Harvey York tersenyum, mengambil cangkir teh dan membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri, sebelum meminumnya, berkata dengan ringan. Maaf, bukan hanya keluarga Shrey. Sekarang klan Serigala dan 4 suku besar di Outskirts semuanya berada di bawah komandoku. Mau menghancurkan keluarga Shrey? Apakah kamu sudah menanyakan pendapatku? Bawahanmu. Elani memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Kamu adalah Harvey York, pria yang mendominasi oasis gurun kan? Tuan Salem Moreno dari Amerika Serikat juga dikalahkan olehmu kan? Elani sengaja tidak menyinggung soal menghormati yang kuat dan melindungi hukum. Tetapi langsung menunjuk soal Salem Moreno, yang jelas-jelas ditujukan untuk Emil Hik. Benar saja, saat Emil Hik mendengar kata-kata itu, dan wajahnya sedikit berubah pada saat ini. Jarang, dia memandang Harvey York dengan serius, dan kemudian berkata dengan ringan. Sampah Salem Moreno itu diselesaikan olehmu. Aku sudah memberitahu ayahku. Batas hidup Salem Moreno ada di sana. Apa yang diperhitungkan oleh seseorang yang mengandalkan ilmu genetika di Amerika Serikat untuk mencapai ranah itu? Itu sama sekali tidak murni. Katakanlah itu pengguna yang kuat, tapi tidak persis. Spesies hibrida yang keduanya menyatu secara paksa, itu hanya produk uji. Mendengar kata-kata Emil Hik, Harvey York sedikit mengernyit. Salem Moreno adalah dewa perang. Meskipun dia ditampar sampai mati oleh dirinya sendiri, hal seperti itu, di beberapa keluarga tingkat atas, dapat ditekan oleh keberadaan klan. Tapi di mulut Emil Hik, Salem Moreno begitu memalukan. Apakah ini berarti dia bahkan meremehkan Hendrik Hik? Ada apa? Apa kamu takut? Melihat perubahan wajah Harvey York, Emil Hik tampak bangga. Katakan yang sebenarnya. Ayahku masih memiliki beberapa barang Salem Moreno. Tidak peduli seberapa bagus kamu, berapa banyak yang bisa kamu kalahkan? 2 atau 3? Selama aku mau. Dan membiarkan orang-orang itu menyerangmu secara bersama-sama, kamu hanya kentut. Belum lagi, ada juga makhluk gaib di sekitarku. Tidak peduli seberapa kuat budidaya seni bela dirimu, di mataku, itu bukan kentut. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh mengirim wanita itu sekarang. Dan membiarkanku membawanya sebagai partner kultivasi ganda. Kalau tidak, ketika aku marah, konsekuensinya akan sangat serius. Sambil berbicara, Emily bertepuk tangan. Mengikuti gerakannya, seorang pria parubaya dengan kulit hijau berjalan keluar dari belakangnya. Pria itu mengenakan jas putih dan kacamata berbingkai hitam. Ketika Harvey York melirik, dia tersenyum lembut kepada Harvey York. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Harvey York merasakan bau yang menyeramkan pada dirinya. Supranatural Amerika. Harvey York langsung bereaksi. Ini bukan pembangkit tenaga seni bela diri, tetapi produk puncak ilmu genetika di Amerika Serikat, pengguna kekuatan. Ini adalah jalan yang kuat yang dapat dibandingkan dengan Templar Nordik, sihir nanyang, dan seni bela diri negara H. Chapter 5944. Melihat Emil Hik berbicara, Elani berkata sambil tersenyum ringan. Harvey York, akui saja. Kamu tidak bisa melindungi Miley Shrey. Karena kasih sayang, alasan dan hukum, dia tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah masalah internal kami. Jika kamu bersikeras untuk campur tangan di dalamnya, kami akan melenyapkanmu, tetapi kami tidak harus bertanggung jawab. Harvey York menghela nafas dan berkata, sepertinya setelah Sekte Bumi dan Olah Panjang Umur bergabung, kalian menjadi sangat arogan. Tapi aku punya pertanyaan. Emil Hik jelas dari Amerika Serikat, jadi dia tidak bisa menjadi Hendrik Hik, yang merupakan wali legendaris Rowe di Outskirts kan? Kamu benar-benar tahu pelindung Rowe? Emil Hik sedikit mengernyit, melihat ekspresi Harvey York dengan lebih serius. Wah, sepertinya kamu bukan orang biasa.
Tapi sayangnya, kamu lupa satu hal. Harvey York tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Mereka yang tahu terlalu banyak cenderung mati paling cepat. Emily menjilat bibirnya. "Aku hanya ingin melenyapkanmu. Tapi karena kamu tahu bahwa aku dari aula panjang umur, kamu juga tahu bahwa Rowway adalah pelindung hukum duniawi. Maafkan aku. Aku harus menjagamu agar tetap tutup mulut selamanya." Mengikuti kata-kata Emily, puluhan orang Amerika di belakangnya perlahan melangkah maju. Harvey York berkata dengan ekspresi terkejut. "Apakah masih rahasia besar bahwa kamu berasal dari aula panjang umur? Kamu hanya bawahan, tetapi kamu menggunakan nama ini untuk menakut-nakuti orang di sekitarmu." Harvey York menunjuk Remy. "Jika kamu akan melenyapkan kuku, kamu seharusnya melenyapkan orang itu dulu kan? Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu?" Emily mendengus dingin, lalu menunjuk ke arah Harvey York dan berbicara dengan ringan. "Lakukan lebih cepat. Kecuali wanita yang kusukai, semua yang lain akan dilenyapkan dan dikubur di gurun." Mendengar ini, ekspresi main-main muncul di wajah Elani. Dia lalu mengambil tempat duduk untuk menyaksikan pemandangan di depannya dengan kaki disilangkan. Jelas dia ingin melihat bagaimana Harvey York akan memecahkan permainan. Harvey York menghela nafas, mengabaikan orang-orang Amerika yang mendekat selangkah demi selangkah, tetapi menyipitkan mata ke punggung Emily dan tersenyum. "Apakah ada yang memberitahumu bahwa kamu akan segera mati?" Mendengar ini, orang-orang Amerika di sekitar semua marah. Beberapa orang mengeluarkan senjata api, menarik asuransi, menunjuk dahi Harvey York, dan berkata, "Bajing, beraninya kamu mengutuk Tuan Muda Hik." Elani juga berkata dengan dingin, "Harvey York, aku tahu kamu masih ingin hidup dan takut mati. Tapi kamu tidak perlu mengatakan itu kan? Tuan Muda Hik akan segera mati. Bahkan jika kamu mati 100 kali, Tuan Muda Hik tidak mungkin mati." Harvey York tersenyum dan berkata, "Apakah dia akan mati? Tidak masalah jika aku mengatakannya, tetapi Tuhan memiliki keputusan akhir." Saat berbicara, Harvey York dengan tenang mengambil cangkir tehnya lagi. "Bang." Emily yang hendak keluar dari ruangan, berhenti sejenak dan melihat kembali ke Harvey York dengan sedikit tidak percaya, dan berkata, "Apakah kamu tahu keterampilan medis?" Harvey York menoleh ke samping dan berkata, "Aku tidak tahu keterampilan medis. Tapi wajahmu pucat, dan ibu jari kirimu sesekali berkedut tanpa sadar. Ada banyak pemanas di ruangan ini, tapi kamu masih harus memakai pakaian 3 lapis. Yang paling penting adalah ketika orang biasa ingin menghibur diri, sangat menakjubkan untuk mengambil pil biru kecil. Kamu makan 12 sekaligus. Bukan karena ginjalmu kurang, tapi karena ada hawa dingin di tubuhmu yang mencegah darahmu mengalir. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa benda ini."